Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Munika, mahasiswa jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Video yang saya buat kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Frida, yang diampu oleh dosen saya, Ibu Faninda Novika Pertiwi. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan salah satu konsep atau hukum yang ada pada cabang ilmu fisika. Hukum Bernoulli ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Daniel Bernoulli yang merupakan ahli matematika, lahir di Groningen, Republik Belanda pada 8 Februari 1700. Bernoulli ini lahir dari keluarga yang sudah berkecimpung dalam dunia matematika. Ibunya bernama Dorothy Faulkner dan ayahnya bernama Johann Bernoulli yang merupakan kepala matematika di Groningen. Hukum Bernoulli ini dijadikan landasan dari fluida dinamis, di mana fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak dengan memiliki dua karakteristik. Pertama, fluida jika memiliki tekanan yang besar, maka memiliki kecepatan aliran yang rendah. Dan yang kedua, apabila fluida memiliki tekanan yang rendah, maka akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Hukum Bernoulli membahas tentang tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua aliran fluida dengan massa jenisnya. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari energi mekanik, sehingga energi mekanik yang memiliki persamaan yaitu EK ditambah EP yang memiliki persamaan EK setengah mv kuadrat ditambah M kali G kali H. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, jika dihubungkan tekanan, maka akan memiliki persamaan sebagai berikut, di mana tekanan ditambah EK ditambah EP sama dengan konstan, sehingga persamaan dari Bernoulli adalah sebagai berikut. Dengan begitu, kita dapat mensubstitusikan massa dengan massa jenis, sehingga rumusnya menjadi P1 ditambah setengah kali Rho kali V1 kuadrat ditambah Rho kali G kali H1 sama dengan konstan. Dengan praktikum sederhana, kita dapat membuktikan bagaimana hukum Bernoulli ini dapat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya memiliki dua kertas kosong, satu kosong. Kita pegang di tangan kanan dan kita pegang satu lagi di tangan kiri. Bagaimana ya kira-kira kita bisa mendekatkan kedua kertas yang ada di hadapan kita di kanan dan di kiri ini tanpa kita menggerakkan tangan? Nah, hukum Bernoulli akan menjawabnya. Teman-teman bisa perhatikan. Kita tiup di bagian tengah seperti ini. Nah, ketika yang kanan dan kiri sudah menyatu, apa yang terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi teman-teman, ketika kita meniupkan udara di antara kedua kertas ini, itu artinya kita meningkatkan kecepatan fluida. Maka ketika kecepatan fluida ini dia tinggi, maka tekanannya yang di antara dua kertas di dalam ini dia akan menurun, sehingga kertas ini bisa bertemu seperti yang telah terjadi tadi. Nah, jadi salah satu contoh atau praktikum sederhana yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwa adanya hukum Bernoulli itu adalah dengan melakukan percobaan sederhana melalui dua kertas tadi. Selain dengan menggunakan praktikum sederhana dua kertas tadi, kita dapat melakukan praktikum sederhana yang lainnya, yaitu melalui tabung kebocoran. Nah, berikut kita akan bahas. Di sini sudah terdapat beberapa alat atau bahan yang dapat digunakan dalam melakukan percobaan tangki kebocoran ini. Ada selotip, kemudian ada botol bekas, ada penggaris, dan juga ada korek api, ada spidol, dan ada obeng. Sebagai praktikum sederhana terkait dengan kebocoran, di sini saya menggambarkan bahwa botol ini adalah sebuah tangki yang mengalami kebocoran. Di sini ada dua titik, di mana di titik pertama
ini memiliki ketinggian dari dasar yaitu 5 cm. Kemudian yang kedua ini titiknya adalah 10 cm dari dasar. Di sini saya sudah menyiapkan stopwatch ya untuk menghitung berapa waktu yang dibutuhkan pada setiap percobaan, pada setiap lubangnya. Dan juga sudah ada kertas untuk mencatat. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaannya. Dan jangan lupa di dalam nampan ini kita letakkan penggaris untuk mengukur jarak air yang keluar dari pada pipa ini. Sebenarnya kita harus buka dulu ya. Kita tutup dulu. Kita hitung ini air sekitar 600 ml. Kita samakan dengan stopwatchnya. Kita mulai 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3 mulai. Ini saya pegangi karena agak titik keseimbangannya tidak sempurna untuk agar lurus. Selesai. Untuk yang kedua kita bandingkan terkait tinggi daripada tinggi yang pertama yaitu 5 cm dan yang kedua adalah 10 cm. Ini yang kedua adalah 10 cm. Kita buka dengan air yang sama yaitu sekitar 10 cm. Dekat sekali. Ups, kita tutup. Jangan lupa kita gunakan stopwatch. Stopwatch kita buka. Oke, 1, 2, 3. Stop. Nah, oke teman-teman. Sebelumnya kita juga ketahui ya terkait hubungan tekanan juga kecepatan aliran fluida. Dapat kita ketahui bahwasanya dalam fluida dinamis juga diketahui bahwa jika kecepatannya tinggi maka tekanannya rendah, dan begitu sebaliknya. Dapat kita ketahui dari percobaan sederhana ini bahwa ketika kita buka tutup botol ini maka kita contohkan yang bawah dulu ya. Kita buka. Sorry. Lidahnya seperti ini, tapi ketika kita buka tutupnya, lidahnya akan lebih panjang. Dari hasil percobaan tangki kebocoran yang telah kita lakukan, pada percobaan yang pertama dengan ketinggian 5 cm didapatkan hasil yaitu membutuhkan waktu sekitar 28,22 sekon untuk bisa menghabiskan air dari permukaan yang paling atas sendiri hingga pada lubang yang pertama dengan jarak 15 cm. Kemudian untuk percobaan yang kedua dengan ketinggian lubang dari dasar 10 cm memerlukan waktu sekitar 15,28 sekon dengan jarak 13 cm. Penerapan hukum Bernoulli dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya melalui kegiatan menyirami tanaman menggunakan selang ini. Nah, bagaimana ya prinsip kerja hukum Bernoulli pada kegiatan kita kali ini? Pertama yang kita lakukan adalah kita nyalakan kerannya. Dapat kita lihat bahwa aliran yang diberikan dengan jarak sekian. Namun apabila kita tekan di bagian ujung selang seperti ini, nah kecepatan aliran fluidanya ini akan meningkat.
Hal ini dari kegiatan menyiram tanaman yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata mengandung prinsip hukum Bernoulli, di mana semakin kecil luas permukaan ujung lubang pada selang ini, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar. Itu tadi adalah beberapa hal penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.